informasi surat dari staf khusus Presiden yang bertanda tangan atas nama Andi Taufan Garuda Putra kepada para camat di seluruh Indonesia yang menuai satu pertanyaan, dua kritikan. Selain dinilai memotong kewenangan kepala daerah, surat itu memunculkan konflik kepentingan. Staf khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, menjadi perbincangan setelah mengirim surat untuk camat di seluruh Indonesia. Dalam suratnya, Andi meminta camat di seluruh Indonesia mendukung perusahaannya PT Amarta Mikrofintech atau Amarta dalam penanganan virus corona di Indonesia. Surat dengan kop Sekretariat Kabinet RI itu ditandatangani Andi Taufan dengan tembusan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Banyak pihak menilai surat itu telah memotong kewenangan kepala daerah dan memunculkan konflik kepentingan. Pasca keluarnya surat itu, Andi langsung meminta maaf dan memutuskan menarik surat tersebut. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut surat itu menyalahi prosedur dan membantah ada kerjasama antara kementeriannya dengan PT Amarta Mikrofintech. Ya, saya hanya melihat sisi baiknya saja bahwa goodwill-nya bagus, niatnya untuk membantu. Cuma caranya aja yang kurang pas itu aja kalau saya. Tetapi kita belum pernah ada kerjasama, belum pernah ada pembicaraan. Jangankan kerjasama, pembicaraan aja juga belum ada terkait dengan masalah itu. Sehingga seperti saya katakan tadi, memang saya juga kaget ketika ada surat seperti itu dan tembusannya ke Kementerian Desa. Tapi kita juga nggak dapat tembusannya. Sampai sekarang belum dapat. Terus dicabut dan diminta ada ralat dan permintaan maaf itu. Apalagi diklarifikasinya kan tidak menggunakan dana APBN, tidak menggunakan dana APBD, ya berarti kan menggunakan dana perusahaan. Nah kalau itu kan monggo-monggo saja, bagus saja, tinggal caranya aja yang kemudian perlu ditata gitu aja. Surat yang dibuat staf khusus Presiden itu dikritik keras oleh anggota Ombudsman Alvin Lee. Dia meminta Presiden mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan, dan kompetensi dari staf khusus. Mereka tidak punya kewenangan bertindak keluar, apalagi sampai menyurati kepada camat, yaitu pejabat struktural dalam pemerintahan. Jelas yang dilakukan staf khusus ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah berbuat melampaui kewenangannya, dan kedua menyalahgunakan kewenangannya, karena dalam surat yang ditujukan kepada camat tersebut tercantum sebuah nama perusahaan di mana staf khusus itu berperan cukup penting dalam perusahaan tersebut. Sehingga kami minta Presiden untuk mengevaluasi kembali apakah memang diperlukan staf khusus, kalau memang diperlukan kompetensi seperti apa yang harus mereka penuhi. Semua langkah yang diambil pemerintah terkait penanganan corona jangan sampai membuat masyarakat bingung. Pemerintah perlu lebih transparan sehingga penanganan corona bisa lebih terpadu. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahasnya keluar surat ini dan apa tanggapan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Wakil Menteri Desa PDTT. Pak Budi Ari Budi Setiadi. Pak Budi Ari Setiadi, mohon maaf tertukar. Saya biasa memanggil Anda Pak Budi Munce. Pak Wamen, apa kabar? Baik. Iya, Pak Wamen, saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Menteri Desa di program sebelumnya di Kompas TV bahwa iya ada betul seperti itu. Saya ingin konfirmasi dulu, saya ingin kronologinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada surat dari staf sus Presiden Jokowi ke Kemendes, lalu kemudian meminta ada pendampingan dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan secara detail? Begini, pertama, saya ini tidak tahu menahu adanya surat itu sampai beberapa kepala desa dan camat serta kepala dinas PMD daerah memberitahu ke saya, Pak Wamen ini ada apa? Terus saya tanya ke mereka yang bersangkutan, apa konsekuensinya? Karena konsekuensinya adalah mereka disuruh menanggung sebagian biaya pelatihan itu. Saya bilang itu kan belum ada pembicaraan resmi di Kemendes. Saya cek ke Kemendes, saya tanya ke staf,
ini bagaimana prosesnya surat itu? Surat itu kan intinya baru pengajuan penawaran kerjasama. Secara surat saja sudah salah. Tembusan untuk surat ke camat, tembusan ke Kemendes saja sudah salah. Karena camat itu kan ranahnya Depdagri. Gitu loh. Ya, jadi saya konfirmasi. Bahwa keinginan semua anak bangsa untuk berperan mengatasi wabah corona untuk kondisi wabah corona saat ini harus disambut baik. Persoalannya ini kan caranya menurut hemat kami sangat mengganggu dari segi etik birokrasi dan juga tata cara kerja yang baik. Ya, bukan hanya itu, nanti saya akan bicara. Artinya Anda tahu bahwa apa yang terjadi ini dari orang luar, dari pihak luar, dari camat. Teman-teman di masyarakat di bawah, dari kades, dari kepala camat. Saya akan tunjukkan Pak Wamen, ada surat staf sus presiden yang sudah dicoret-coret dan informasinya dari pejabat di Kemendes, di jajaran Anda. Saya ingin informasi. Ini saya akan tayangkan nanti, ada surat, kemudian dicoret-coret revisi merah, ada salah ketik tanpa spasi misalnya, kemudian ada pesan, nanti saya akan tampilkan, saya minta agak penuh ya supaya bisa terbaca oleh publik. Nah ini, di bawahnya kemudian ada pesan, Mas Andi Taufan yang baik, lain kali biar Amarta tim PT Amarta milik Andi Taufan, staf sus presiden, yang bersurat kepada Kementerian Desa, lalu kementerian bersurat kepada kepala daerah. Ini kan permasalahannya, saya ingin tanya. Pertama, ada informasi bahwa PT Amarta ini adalah milik staf sus presiden. Sementara staf sus presiden yang kemudian Andi Taufan ini yang kemudian menawarkan bantuan kepada Kemendes yang akan memberikan pendampingan terkait dengan penanganan COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya Pak Wamen tahu dari camat, ini kok kemudian bisa direvisi oleh jajaran Bapak? Itu nanti segera saya akan cek itu tulisan siapa, itu kan tulisan tangan bisa kebaca, tulisan tangan siapa, yang pasti bukan tulisan beberapa orang yang saya tahu. Tapi dari Kemendes ini? Ya, kalau dari itu nanti saya cek langsung, saya cek segera. Jadi belum dicek ini. Ini udah dari pagi loh Pak Wamen. Menulis. Ya. Dari pasti pagi. Orang Kemendes karena tulisannya seperti itu. Nanti pasti akan orang Kemendes cek, ya. Saya kasih tahu. Pasti orang Kemendes. Kenapa ada surat seperti ini? Ini tulisan tangan siapa? Begitu loh. Ya, ini jadi ini sebenarnya simpel, sederhana. Jadi staf sus presiden punya perusahaan, kemudian menawarkan perusahaannya itu ke Kemendes, lalu dibantu oleh Kemendes. Bukan gini caranya, tapi gini loh. Ini kan skandal. Aduh, ini terus terang beri saya waktu secepat-cepatnya untuk mencari tahu ini semua. Oke. Dan saya akan pastikan bahwa masalah ini akan segera terang benderang. Karena betul bahwa ini kita juga memahami kegelisahan dan kemarahan publik. Bahwa di tengah wabah COVID-19 ini tentu saja menyisakan banyak persoalan. Tapi saya selalu diingatkan oleh seseorang sahabat saya dengan kata-kata yang menurut saya sangat penting, bahwa setiap krisis itu selalu melahirkan penumpang gelap. Oke, free rider. Karena itu peringatan keras buat semuanya, terutama pejabat publik dan buat kita semua, bahwa di tengah krisis ini masyarakat menaruh harapan yang begitu besar kepada kita. Betul. Sehingga kita harus menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya, sekuat-kuat. Betul. Pak Budi. Pengalaman krisis di Indonesia itu penumpang gelapnya selalu hadir tanpa diundang. Jadi kita berterima kasih sekali bahwa media ikut mengawasi, masyarakat ikut mengawasi, seluruh pihak untuk mengawasi karena ini zaman sudah sangat terbuka. Terus terang, memang surat itu juga saya nggak pernah terima fisiknya, saya dapat surat itu PDF di WA saya dan semua bertanya apa ini benar, apa ini apa, dialamatkan ke Kemendes, saya tanya ke Kemendes, tadi pagi saya tanya betul ada surat ini, iya tapi kita belum membahas lebih lanjut, seperti itu. Pak Wamen, saya ingin tanya, berapa sih jumlah anggaran untuk proyek ini? Itu sedang dimonitor lah, ya artinya kita nanti akan coba melakukan pengawasan, monitoring. Saya dapat informasi di atas 10 miliar, betul?
Itu nanti kan ada laporannya. Tapi saya sudah ingatkan secara keras bahwa kita jangan main-main. Karena di dalam krisis ini masyarakat kita sedang berduka, masyarakat kita sedang menderita. Tolong jangan ada yang mengambil kesempatan sekecil apapun. Kita harus jaga amanah ini sebaik-baiknya. Pertanyaan saya yang lain, betul. Saya percaya kemudian nanti kita akan tunggu juga dari Pak Wamen dan juga jajaran Menteri Desa, Kementerian Desa termasuk juga Pak Menteri juga untuk kemudian membongkar ini dan memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi. Tapi saya ingin tanya, di luar PT milik staf sus presiden ini ada nggak yang lain yang kemudian juga mengajukan hal yang sama? Kalau gini loh, pada prinsipnya kan Kementerian Desa ini siap bekerja sama dengan siapapun untuk hal apapun. Karena pembangunan desa ini kan prinsipnya harus menjalin kerjasama sebaik mungkin, sebanyak mungkin dengan berbagai pihak. Kalau desa mau maju kan desa nggak mungkin menutup kerjasama dengan banyak pihak. Persoalannya kan adalah tata caranya, prudentnya gimana, compliance-nya bagaimana, gitu loh. Apalagi ini kan menyangkut siapapun bisa bekerja sama dengan Kementerian Desa. Dan kita untuk hal apapun banyak sekali permintaan kerjasama dan permohonan kerjasama. Cuma selalu harus tata caranya, tata laksananya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ya, kita tahu bahwa ada pejabat Kementerian Desa pada periode yang lalu juga terjerat kasus korupsi. Tapi saya ingin tanya, Bung Budi, Pak Wamen, kalau seandainya kemudian ada surat dari katakanlah pejabat yang, ini saya boleh katakan ya, semacam KTBLC, bahwa ini kemudian diberikan terkait dengan proyek, tapi proyeknya adalah milik dari si penulis surat ini yang merupakan orang berkuasa, kebetulan staf sus presiden, lalu kemudian direvisi oleh pejabat di kementerian. Artinya jangan-jangan ini hal yang biasa dilakukan di sana. Begini loh, ini kan era sudah terbuka, gitu. Sehingga kerjasama dimungkinkan sejauh itu memenuhi prinsip-prinsip good governance, tata laksana pemerintahan yang baik. Karena kan ini zaman serba terbuka, semua pertanggungjawaban kan siapapun boleh bekerja untuk bangsa ini. Untuk ini kalau nggak beredar nggak ketahuan semuanya, media juga nggak tahu nih Bung. Saya pun kagetnya setengah mati. Tadi pagi tuh saya kaget-kaget, loh ini surat apaan? Gitu loh. Untungnya saya tidak termasuk yang ditembuskan sehingga saya bisa bicara apa adanya. Saya tidak tahu menahu sampai surat itu elektronik diterima di WA saya. Begitu. Kita berharap semua ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua agar di tengah krisis ini kita sama-sama menjaga kepercayaan publik. Presiden Jokowi sudah bekerja keras. Yang malam beliau sudah menghabiskan waktunya untuk mengurusi wabah COVID-19 ini. Tolong semua pihak, terutama di pemerintahan, untuk sama-sama kita jaga kepercayaan yang luar biasa ini dari masyarakat. Ini pesan Anda kepada staf sus presiden Andi Taufan ya? Siapapun yang ada dalam pemerintahan ini. Karena kebetulan tulisan dari Andi Taufan. Iya, saya ingin tanya, ini tentu memunculkan berbagai spekulasi, termasuk kecurigaan dari publik bahwa ini bukan sekali dua kali dilakukan, tapi sering. Saya ingin kemudian komitmen dari Pak Wamen, pimpinan salah satu pimpinan tertinggi di Kementerian Desa, apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan informasi yang tidak sedap ini, informasi yang busuk ini. Saya secepatnya akan mencari tahu secara tuntas duduk masalah ini semua. Termasuk itu siapa surat yang tulis tanda tangan yang merah yang Anda berikan ke saya itu. Adakah sanksi yang akan diberikan ketika ada orang Kementerian Desa yang kemudian membantu kong kali kong ini? Ya itu biar proses hukum lebih lanjut, tapi kita berharap bahwa kita harus sama-sama hilangkanlah kondisi-kondisi seperti ini di bangsa ini. Kalau diharap dan tidak ada sanksi, nanti akan ada 2, 3, 4, 5 kali kalau nggak ketahuan lancar semua nanti di sana. Ya betul Bung, kita ini kan kondisi lagi betul-betul prihatin. Justru itu Pak Wamen. Ini bangsa ini sedang prihatin. Saya juga sekali lagi menghimbau kepada jajaran kami di Kemendes untuk bekerja secara baik, prosedur, tata laksana yang baik. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai di tengah krisis ini di mana kepercayaan masyarakat
yang begitu dan harapan yang begitu besar masyarakat kepada pemerintah ini kita salah gunakan. Baik, Begitu. baik. Dan kita tahu bahwa ada ancaman hukuman mati bagi siapapun yang korupsi di tengah bencana atau kasus darurat. Dan ini merupakan Ya, pesan saya juga penting. mendengar bahwa ini bisa dikategorikan jika ada temuan-temuan lebih lanjut. Tapi saya berharap mudah-mudahan juga Mas Andi, Taufan, dan semua staf khusus Presiden yang masih muda, sangat saya sayangkan. Karena mereka masih muda, potensial, tapi tolong bisa belajar bahwa kondisi ini terus terang niat baik aja nggak cukup. Ya. Tetapi cara yang baik juga diperlukan. Baik, baik. Karena niat baik dengan cara yang tidak baik tentu akan menghasilkan tindakan-tindakan atau output yang kurang baik bagi kita semua. Baik, mudah-mudahan ada informasi yang jelas, tuntas, dan juga tegas dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes. Terima kasih. Saya berjanji secepatnya saya akan cari tahu siapa pihak-pihak di Kementerian Desa yang membuat surat tulisan yang Anda kasih itu, yang merah itu. Itu tulisan siapa? Baik, dan semoga ada tindakan tegas di jajaran Anda sehingga memunculkan kepercayaan publik di tengah situasi darurat di mana banyak orang yang kemudian saat ini bahkan makan saja susah. Ya, Baik, kita terima bisa kasih. kita bisa memahami kondisi kecemasan dan kegelisahan publik. Karena itulah ini nggak bisa main-main. Betul. Ini kan bukan persoalan yang sangat sederhana. Ini persoalan yang sangat serius. Saya meyakini ini harus kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Siapapun, media, masyarakat, untuk selalu mengingatkan apapun yang dilakukan oleh pejabat publik. Pejabat atau pemerintah ini kan bekerja untuk rakyat. Karena pemerintah ini kan hadir, berdiri juga karena ada rakyat. Baik, terima kasih. Terus bekerja untuk tim jajaran pemerintah termasuk juga Pak Budi, kemudian membangun bersama-sama, kita melawan bersama-sama corona. Semoga cobaan ini tetap bisa kemudian kita diberikan kekuatan dan cepat selesai untuk kemudian berlalu. Terima kasih Pak Budi Aristiadi, Pak Budi Munze, Wakil Menteri PDT dan Transmigrasi. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.